Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Vincentiana Gita Putri, NIM 377. Di sini akan menjelaskan tentang depressive disorder. Menurut DSM-5, depressive disorder itu meliputi disruptive mood dysregulation disorder, major depressive disorder, ada persistent depressive disorder atau yang biasa disebut dysthymia, premenstrual dysphoric disorder, substance or medication induced depressive disorder, depressive disorder due to another medical condition, other specified depressive disorder, dan juga unspecified depressive disorder. Ciri umum dari semua gangguan di atas adalah adanya suasana hati yang sedih, kosong, atau mudah tersinggung, serta adanya perubahan somatik dan kognitif yang secara signifikan mampu mempengaruhi kapasitas seorang individu dalam melakukan suatu kegiatan. Yang membedakan dari beberapa kriteria di atas itu adalah waktu dan juga durasi atau dugaan etiologi yang dimiliki dari masing-masing gangguan tadi. Adapun penyebab atau beberapa faktor yang menyebabkan gangguan depressive disorder ini muncul. Yang pertama yakni temperamental. Temperamental ini adalah faktor yang membuat resiko lebih tinggi untuk timbulnya gangguan tersebut, dan tingkat yang tinggi tampaknya membuat individu lebih mungkin mengembangkan episode depresi yang lebih tinggi sebagai respon terhadap peristiwa kehidupan yang menurutnya penuh tekanan. Selanjutnya terdapat lingkungan. Pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan, terutama bila ada banyak pengalaman dari berbagai jenis, merupakan sekumpulan faktor risiko potensial untuk gangguan ini. Tetapi, ada atau tidak adanya peristiwa yang merugikan di dalam kehidupan, itu tidak memberikan panduan yang berguna untuk prognosis ataupun pemilihan dalam pengobatan. Selanjutnya ada genetik dan fisiologis. Anggota keluarga tingkat pertama dari individu dengan gangguan depresi memiliki resiko gangguan depresi juga hingga 4 kali lipat lebih tinggi daripada populasi umum. Resiko relatif tampaknya lebih tinggi untuk onset awal dan bentuk berulang. Heritabilitas kira-kira sekitar 40%, dan sifat kepribadian neuroticism menyumbang sebagian besar dari kewajiban genetik ini. Selanjutnya ada course modifiers. Depressive disorder yang berkembang dengan latar belakang gangguan yang lain seringkali mengikuti perjalanan yang lebih refraktor. Penggunaan zat, kecemasan, dan gangguan kepribadian ambang adalah di antara yang paling umum. Dan gejala depresi yang umum muncul mungkin mengaburkan dan menunda pengenalannya. Namun, perbaikan klinis yang berkelanjutan pada gejala depresi mungkin bergantung pada pengobatan yang tepat untuk penyakit yang mendasari. Kondisi medis yang kronis atau melumpuhkan juga meningkatkan risiko adanya episode depresi mayor. Penyakit umum seperti diabetes, obesitas morbid, dan penyakit kardiovaskular sering dipersulit oleh episode depresi, dan episode ini mungkin menjadi kronis daripada episode depresi pada individu yang sehat secara medis. Selanjutnya, adapun beberapa kriteria dari gangguan depressive disorder ini, yakni yang pertama, suasana hati yang merasa tertekan hampir setiap hari seperti ditunjukkan secara subjektif, yakni merasa sedih, kosong, putus asa, atau mungkin pengamatan yang dilakukan oleh orang lain tampak menangis, seperti misalkan pada anak-anak bisa jadi moodnya itu mudah tersinggung. Kedua, menurunnya minat atau kesenangan seseorang secara nyata dalam semua hal, aktivitas hampir sepanjang hari, hampir setiap hari. Selanjutnya, ada penurunan berat badan yang terlihat signifikan walaupun dia tidak berdiet atau tidak sedang melakukan program penambahan berat badan. Misal, ada perubahan lebih dari 5% berat badannya dalam sebulan. Lalu ada penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Selanjutnya, ada insomnia atau hipersomnia yang terjadi hampir setiap hari.
Yang kelima, agitasi atau keterbelakangan psikomotor yang terjadi hampir setiap hari. Lalu selanjutnya yang keenam, ada kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Ketujuh, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan atau memiliki rasa tidak pantas. Atau mungkin bisa delusi hampir setiap hari. Bukan hanya melelahkan diri sendiri atau rasa bersalah karena sakit. Kedelapan, hilangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi atau ketidaktegasan hampir setiap hari. 9. Memiliki pemikiran yang berulang tentang kematian. Tidak hanya takut akan mati, tetapi ada keinginan bunuh diri yang berulang tanpa rencana khusus, atau percobaan bunuh diri atau rencana khusus untuk melakukan bunuh diri tersebut. Selanjutnya, ada pula dampak dari depressive disorder ini menurut DSM-5. Yang pertama, adanya risiko bunuh diri. Kemungkinan perilaku bunuh diri ini selalu ada. Faktor risiko yang paling konsisten dijelaskan adalah riwayat percobaan atau ancaman bunuh diri yang terdapat di masa lalu. Tetapi harus diingat lagi bahwa sebagian besar kasus bunuh diri tidak didahului oleh upaya yang gagal. Ciri-ciri lain yang terkait dengan peningkatan risiko bunuh diri ini termasuk jenis kelamin laki-laki, melajang, hidup sendiri, dan memiliki perasaan putus asa yang menonjol. Kehadiran gangguan kepribadian yang ambang secara nyata meningkatkan juga risiko upaya bunuh diri di masa depan. Selanjutnya, konsekuensi fungsional gangguan pada depressive disorder. Banyak konsekuensi fungsional dari gangguan ini berasal dari gejala individu. Gangguan bisa sangat ringan, sehingga banyak dari mereka yang berinteraksi dengan individu yang terkena tidak menyadari gejala depresi tersebut. Namun, gangguan dapat berkisar pada ketidakmampuan total sehingga individu yang depresi tidak dapat memenuhi kebutuhan perawatan diri dasar atau bisu atau katatonik. Di antara individu yang terlihat dalam pengaturan medis umum, mereka dengan gangguan ini mengalami lebih banyak rasa sakit dan penyakit fisik dan penurunan yang lebih besar dalam fungsi fisik, sosial, dan juga peran. Itulah dia penjelasan dari saya terkait dengan depressive disorder. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan juga mungkin ada beberapa sumber yang tidak saya cantumkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.